Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum tadi? Belum. Kenapa nggak sarapan? Itu konsepnya siap. Siangnya. Siang dia, Bu. Ini semuanya sudah hadir atau belum? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang Siapa yang hadir? Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu nanti Ibu absen aja. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas bisa memimpin doanya ya. Baik, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing berdoa. Selesai. Baik, makasih. Di sini karena ada yang nggak hadir kan, jadi di sini Bu absen dulu ya. Rara hadir Bu. Dulsa hadir. kenapa dia? Sarah Hadir. Nela Hadir. Maria Avelin Hadir, Bu. Mola Anjani Hadir. Andra Hadir. Vivi Henry Hadir, Bu. Lingga hadir Yunita hadir Rilly Hadir. Alfi. Hadir. Oke, di sini kalian sudah siap untuk belajar apa belum? Sudah. Oke, di sini Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Coba kalian lihat ya, di sini ada gambar apa? Sabar. Sabar ya. Tadi sudah ketemu. Oke, di sini bisa dilihat gambar apa yang Ibu tampilkan? Ya, ada nggak di sini yang pernah air terjun? Mana itu? Oh ya, gimana? Coba jelaskan apa yang ada di gambar ini. Gimana suasananya? Ada air. Ya, betul. Jadi gambar ini adalah gambar air terjun. Suasananya sejuk karena di sini terlihat banyak pohon-pohon. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan gambar ini kan? Nah, jadi kegiatan yang kalian lakukan itu tadi adalah materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah materi mengenai teks deskripsi. Nah, tapi sebelum Ibu lanjut ke penjelasan materi, Ibu mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak belajar tentang teks deskripsi? Pernah. Nah, di sini kita akan membahas kembali ya mengenai teks deskripsi. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis teks deskripsi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan nantinya. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau memberitahu sumber materi yang Ibu pakai ada di buku Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Ini edisi revisi tingkat SMA kelas 9. Nah, di sini selanjutnya Ibu mau memperlihatkan sebuah alat peraga. Di sini Ibu punya apa ya? Nah, di sini Ibu punya alat peraga berupa kuku-kuku. Jadi ini buku-bukunya ini Ibu beri nama
sayap deskripsi. Kenapa ibu beri nama sayap deskripsi? Karena di setiap sayapnya yang sebelah kanan dan kiri ini ada materinya. Nah, aja ya materinya ya. Jangan masalah. Oke, jadi makasih bantuannya. Jadi di sini untuk saya sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada materi mengenai teks deskripsi. Jadi materinya, di sini Ibu beri nama sayap deskripsi. Di sini ada materi mengenai di sebelah kanan ini ada materi mengenai pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Terus untuk saya sebelah kanan ada ide pokok, jenis-jenis ide pokok, cara menentukan ide pokok, sudut pandang teks deskripsi, jenis-jenis sudut pandang, dan cara menulis teks deskripsi. Nah, kalian bisa membaca dan membuka sumber-sumber di artikel. Di sini Bu memperbolehkan kalian untuk mengakses internet, mencari materi-materi mengenai teks deskripsi, dan membaca di sini secara berkelompok dulu. Nanti akan Ibu jelaskan kembali bersama-sama. Ibu beri waktu ya untuk kalian memahami materi terlebih dahulu. Oke, di sini langsung saja Ibu jelaskan kembali ya. Kan tadi sudah Ibu berikan waktu untuk kalian mempelajari dulu. Nah, di sini ada pengertian teks deskripsi. Jadi, pengertian teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan atau menganalisis sebuah objek itu bisa berada di lingkungan sekitar kita. Ada makhluk hidup, pemandangan, atau benda-benda di sekitar kita. Nah, itu dijelaskan menggunakan hasil analisis kita dengan panca indera. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari penulisan teks deskripsi itu menggambarkan objek secara ringkas berdasarkan hasil pengamatan. Nah, terus di sini ada jenis-jenis. Coba Nela tolong bacakan jenis-jenisnya. Yang pertama ada deskripsi subjektif, yang kedua deskripsi spasial, yang ketiga deskripsi objektif, yang keempat deskripsi faktual, yang kelima deskripsi imajinatif. Oke, di sini selanjutnya ada ciri-ciri. Jadi sebuah teks deskripsi itu ciri-cirinya menggambarkan objek secara jelas, menjelaskan ciri-ciri dan sifat objek, membuat pembaca seolah mengalami langsung, dan menggunakan kata-kata benda, serta menggunakan kata-kata kiasan. Nah, di sini dalam teks deskripsi itu juga terdapat struktur. Jadi struktur teks deskripsi itu terdiri dari 4. Yang pertama ada judul, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada deskripsi, dan yang keempat ada kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini opsional ya, bisa digunakan atau tidak. Nah, terus selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Di kaidah kebahasaan itu terdapat 5 macam. Menggunakan kata benda, menggunakan kata
menggunakan frasa kata benda, menggunakan kata sifat yang menggambarkan sesuatu, mengandung kata kerja transitif, mengandung kata kerja yang mengungkapkan pandangan. Untuk sayap di sebelah kanan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita lanjut ke sayap sebelah kiri ya. Di sini ada ide pokok. Jadi, ide pokok itu adalah sebuah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf itu membahas tentang apa itu yang namanya ide pokok. Nah, terus ide pokok itu juga ada jenis-jenisnya. Coba tolong bacakan jenis-jenis ide pokok. Ya, betul. Terus di sini ada cara menentukan ide pokok. Jadi ketika kalian menentukan ide pokok, di situ kalian bisa membaca seluruh paragraf teks tersebut, terus mencari kalimat utamanya, dan kemudian kalian mengidentifikasi kalimat penjelas, serta kalian selanjutnya menyimpulkan dari apa yang sudah kalian baca tersebut. Nah, terus dalam teks deskripsi itu juga ada sudut pandangnya. Nah, sudut pandang itu adalah cara penulis menempatkan dirinya di dalam bacaan tersebut. Sudut pandang itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku atau saya. Terus ada sudut pandang orang ketiga. Di situ cara berceritanya dengan narator di luar cerita. Jadi penulis itu berada di luar cerita. Terus selanjutnya ada cara menulis teks deskripsi. Yang pertama menentukan judul atau tema. Jadi sebelum kalian menentukan judul, kalian harus menentukan dulu objek apa. Terus yang kedua menentukan tujuannya. Jadi ketika kalian menulis teks deskripsi, kalian harus tahu tujuannya. Terus mengupas data tersebut, kalian harus menganalisis dengan menggunakan panca indera kalian. Dan yang keempat, menyusun data yang didapat. Dan selanjutnya, menguraikan menjadi perangkat teks deskripsi sesuai dengan struktur yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, gimana untuk saya sebelah kanan? Apakah sudah dipahami? Oke, di sini Ibu punya kuis. Jadi di sini kuisnya bernama EduCupcake. Nah, di kuis ini nanti akan Ibu bagikan sebuah cupcake. Setiap satu orang mendapatkan satu. Nanti bukanya ketika hitungan ketiga ya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, baru kalian angkat tangan. Bisa dibagikan? Nanti ketika hitungan ketiga, tolong angkat tangan ya. Semua sudah dapat atau belum? Sudah. Oke, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kalau sudah dapat jawabannya bisa angkat tangan. Dua orang aja ya. Iya, boleh bacakan pertanyaannya. Saya katanya struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi tadi ada 4. Identifikasi, kesimpulan, sama depan. Deskripsi ya, 2. Nah, selanjutnya ada yang bisa jawab lagi? Di sini terpilih 2. Andra. Gunung itu menjulang tinggi dengan puncak yang diselimuti kabut tipis dan sekitaran kata menjulang pada teks tersebut itu artinya gunungnya sangat tinggi. Iya, betul. Oke, di sini sudah mendapatkan jawab terbaik ya. Jadi di sini aku akan memberikan hadiah. Nah, selanjutnya ini ya hadiahnya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa membuka HP kalian. Kalian menggunakan HP ya. Bisa mengerjakan kuisnya yang Ibu berikan. Bisa dibuka ya HP-nya ya. Ibu bagikan link, nanti ini linknya di link ini ada 5 soal, dalam satu soal ada waktunya. Jadi kalian harus mengerjakannya secara cepat dan tepat ya. Nanti di sini ada 3 penjawab terbaik yang Ibu pilih.
Tunggu ya. Kalian sudah memahami kan materi hari ini? Sudah belum? Nah, itu bisa dibuka linknya. Ayo semuanya join. Sudah masuk semua atau belum? Belum. Kita masuk ya. Sudah belum? Jadi apa? Sudah belum? Sudah. Sudah. Ayo kita mulai ya. Yuk kerjain. Saya nggak ditaruh lagi sebentar. Dan ada aktif salah. Saya itu dan ya. Sudah belum? Yang suka dikerjakan Bisa satu soal lagi. Sudah apa? Oke, di sini sudah selesai, sudah selesai. Belum, masih ada lagi. Sabar ya, masih ada.
Nah, selanjutnya masih ada lagi? Jadi soalnya ya. Kayak di sini sisa anak mau. Nah, kita doang. Oke, di sini kita dapat semua soal sudah dikerjakan ya. Di sini kita dapat juaranya. Juara 3 diraih oleh Naila, juara 2 diraih oleh Sarah, dan juara 2 diraih oleh Kristi. Nah, di sini 3 juara itu boleh maju ke depan. Ini untuk hadiahnya. Oke, silakan dulu. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas akhir, yaitu jadi sebagai tugas akhir dalam materi ini adalah menulis sebuah teks deskripsi. Nah, nanti ini dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya perwakilan kelompok mempresentasikan hasil tulisan yang sudah kalian buat ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai ya, karena waktunya sudah habis. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian kembali kalau pertemuan minggu depan itu nanti kita akan membahas mengenai teks berita. Jadi tolong dipelajari terlebih dahulu di rumah dan tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya semuanya. Itu langkah-langkah pengerjaannya ada di situ di atas, Ibu sudah berikan. Jadi semuanya diharap mengerjakan tugasnya. Pertemuan hari ini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bersemangat.